Pada awal tahun 1944, Panglima tertinggi Sekutu Barat Jenderal Eisenhower atau Jenderal Ike menulis surat kepada Jenderal Bernard Montgomery atau Jenderal Monty yang isinya adalah merebut ibu kota Jerman secepatnya. Namun hingga akhir tahun 1944, pasukan Sekutu masih belum bisa menyeberangi Sungai Rin yang menjadi pintu masuk ke Jerman. Bahkan dalam serangan ofensif Jerman di hutan Ardennes, pasukan Amerika nyaris dihancurkan. Namun mereka cukup beruntung karena datang penyelamatan dari tentara ketiga Jenderal Patton. Di samping itu, Jerman juga mengalami krisis bahan bakar maupun krisis suplai logistik, sehingga perlawanan tentara Jerman dengan cepat dapat dilemahkan. Pada awal Maret 1945, tanpa melalui konsultasi dengan Presiden Roosevelt maupun Perdana Menteri Winston Churchill, Jenderal Ike menghubungi pemimpin Stalin secara langsung dan menyatakan untuk menghentikan gerak lajunya di Sungai Elbe. Keputusan Jenderal Ike membuat marah Churchill, yang kemudian membujuk Presiden Roosevelt agar memaksa Ike untuk tidak berubah haluan. Churchill tidak ingin jika tentara merah mencapai Berlin terlebih dahulu, yang tentu akan membuat Soviet lebih leluasa dalam menyebarkan komunisme di Eropa. Pada awal April 1945, posisi pasukan Amerika yang telah menyeberangi Sungai Rin melalui Operasi Plunder hanya berjarak 200 km dari Berlin. Winston Churchill yang didukung oleh Marskal Monty dan Jenderal Patton terus berupaya agar Jenderal Eisenhower tidak menghentikan serangan dan menyalip pasukan Soviet yang telah memulai serangan menuju Berlin. Namun upaya Churchill harus sia-sia karena Jenderal Omar Bradley tidak tinggal diam dan menasihati Jenderal Ike untuk tidak melupakan hasil konferensi Yalta. Bradley memperingatkan bahwa merebut kota yang terletak di wilayah yang telah diterima Soviet melalui konferensi Yalta dapat menyebabkan korban jiwa sedikitnya 100.000 orang. Dan pengorbanan ini tentu akan sia-sia jika wilayah-wilayah yang hendak direbut tersebut harus dikembalikan kepada Soviet. Akhirnya setelah melalui perdebatan pada tanggal 15 April 1945, Jenderal Ike memerintahkan seluruh pasukannya untuk berhenti ketika mencapai Sungai Elbe dan Sungai Mol. Tidak ada satupun tentara yang berani membangkang dan mau tak mau harus mengurungkan niatnya untuk menyeberang sungai. Jenderal Ike kemudian menggeser seluruh pasukannya agar menjauh dari Berlin. Grup Angkatan Darat ke-21 pimpinan Marskal Monty diperintahkan bergerak ke timur laut menuju Bremen dan Hamburg. Angkatan Darat ke-9 AS dan Angkatan Darat pertama AS diperintahkan bertahan dari Magdeburg melalui Leipzig hingga Cekoslowakia bagian barat. Angkatan Darat ke-1 Prancis, Angkatan Darat ke-7 AS dan Tentara ketiga AS diperintahkan ke Jerman Tenggara serta Austria. Dan terakhir, Angkatan Darat ke-8 Inggris diperintahkan maju ke perbatasan Yugoslavia. Dengan adanya pergeseran pasukan tersebut, maka perlombaan menuju Berlin hanya menjadi angan saja dan tentu sangat mengecewakan bagi para tentara Sekutu Barat. Walaupun pada akhirnya Berlin dibagi menjadi beberapa sektor, namun kemenangan perang di tempat ini adalah milik Soviet dan kemenangan ini terus digaungkan hingga saat ini. Dalam sebuah wawancara pada tahun 1960, Jenderal Ike mengakui jika keputusannya tersebut penuh kontroversi dan sangat tidak populer. Menurut Ike, jika pada saat itu ia nekat menyerang Berlin, ia harus rela jika seluruh pasukannya ditarik mundur sejauh 125 mil setelah perang usai, dan tentu akan sangat merugikan pihak Barat. Ike juga menyadari akan kekacauan yang ditimbulkan akibat dua pasukan beda bahasa bertemu di medan perang. Namun faktanya, dua pasukan beda bahasa tersebut dapat mengenali siapa kawan dan siapa lawan. Hal ini terbukti saat pasukan terdepan Amerika bertemu dengan pasukan Soviet di tepi Sungai Elbe
pada tanggal 25 April 1945. Bahkan pertemuan ini dirayakan begitu meriah oleh dua pasukan beda bahasa tersebut dan terus dikenang hingga saat ini. Menurut orang-orang, jika saat itu Jenderal Ika tetap maju ke Berlin, pasukan Amerika tidak perlu berjuang keras seperti pasukan Soviet. Itu karena orang-orang Jerman cenderung lebih memilih meletakkan senjata mereka daripada melawan Amerika. Sekalipun jarak Soviet dengan Berlin hanya 30 mil saat Jenderal Ika mengeluarkan keputusan, namun medan darat dari arah timur jauh lebih berat ketimbang dari arah barat. Di sisi timur, orang-orang Jerman berjuang sangat keras agar pasukan Soviet tidak memasuki kota. Sementara di sisi barat, orang-orang Jerman justru lebih memilih menyerah ketimbang menghabiskan sumber daya mereka untuk melawan tentara Amerika. Bahkan ketika tentara merah mulai mengepung Berlin, ribuan tentara Jerman termasuk warga sipil biasa melarikan diri ke sisi barat dan menyerah kepada tentara Amerika. Jika saja saat itu perlombaan ke Berlin tidak di-stop, tentu hal ini sangat menguntungkan bagi pihak Amerika yang memungkinkan mencapai Berlin hanya dalam waktu beberapa hari saja. Kelak orang-orang Amerika akan menyesal kenapa tidak buru-buru merebut Berlin. Karena berkat tidak majunya AS menuju Berlin, banyak ahli nuklir Jerman berhasil ditangkap oleh Soviet dan kemudian ditugaskan untuk mengembangkan senjata yang sangat mengerikan, yang kemudian menjadi momok terbesar bagi Amerika Serikat.